Halo adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali dengan channel pembelajaran IPA. Pada kali ini kita akan membahas tentang otot manusia. Oke, untuk bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya, silahkan subscribe dan like dulu ya dek. Oke, sekarang saya tunggu. Kalau sudah, kita lanjutkan materi kita. Otot manusia. Otot adalah jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif, sementara rangka tubuh merupakan alat gerak pasif. Sel-sel otot mempunyai kemampuan berkontraksi dan relaksasi. Kontraksi adalah pengerutan otot sehingga bentuknya memendek. Relaksasi adalah pengenduran otot sehingga bentuknya memanjang. Macam-macam otot. Otot lurik. Ciri-ciri otot lurik yaitu bentuk sel silindris, memanjang dan memiliki banyak inti sel. Ini inti sel. Bentuknya silindris, ini silindris. Jika diamati dengan mikroskop, sel otot lurik nampak adanya garis-garis melintang yang membentuk daerah gelap dan terang berselang-seling. Ini gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Ini ciri-ciri otot lurik. Karena itu dinamakan otot lurik. Tetapi karena melekat pada rangka, disebut juga sebagai otot rangka. Bekerja di bawah kesadaran kita, artinya menurut kehendak kita. Karena itu juga disebut sebagai otot sadar. Karena dia bergerak karena disuruh atau atas kehendak. Otot polos. Ciri-cirinya bentuk sel gelindong, kedua ujungnya meruncing, di bagian tengahnya menggelembung dan memiliki satu inti. Satu gelindong terdapat satu inti, di tengahnya menggelembung. Jika diamati dengan mikroskop, sel-sel otot polos nampak tidak memiliki garis-garis melintang atau polos, maka disebut otot polos. Bekerjanya di luar kesadaran kita, artinya tidak di bawah kehendak kita. Karena itu disebut sebagai otot tak sadar. Otot polos terdapat pada bagian organ-organ dalam, misalnya usus, pembuluh darah, dan saluran kelamin. Ini gambarnya berbentuk gelindong, ada satu sel di tengah. Gelindong itu ujungnya kecil, tengahnya menggelembung. Oke, sekarang otot jantung. Otot jantung terdapat pada jantung kita, strukturnya sama dengan otot lurik, namun bekerjanya seperti otot polos. Otot jantung bercabang. Ini otot jantung bercabang. Lurik juga. Dan kerjanya tidak sadar, artinya tidak dipengaruhi oleh kehendak kita. Sekarang kerja otot. Otot dikatakan bekerja jika berkontraksi. Saat berkontraksi, otot akan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya menggembung. Karena berkontraksi, tulang yang dilekati otot tersebut tertarik atau terangkat. Kontraksi satu otot hanya untuk menggerakkan tulang ke satu arah. Untuk menggerakkan tulang dari satu posisi ke posisi yang lain dan kemudian kembali ke posisi semula, diperlukan paling sedikit dua otot dengan tujuan kerja yang berbeda. Berdasarkan tujuan kerjanya, otot dibedakan menjadi otot antagonis dan otot sinergis. Apa itu otot antagonis? Otot antagonis adalah dua otot atau lebih yang bekerja dengan tujuan berlawanan, saling berlawanan. Jika otot A berkontraksi dan otot B berelaksasi, maka tulang akan tertarik atau terangkat.
Sebaliknya, jika otot A berelaksasi dan otot B berkontraksi, maka tulang akan kembali ke posisi semula. Contoh otot antagonis yaitu otot bisep dan tricep pada lengan atas kita. Nih, ini otot bisep, yang bawah ini otot tricep. Kalau ini mengkerut atau kontraksi, di sini mengendor. Kalau di sini mengkerut atau kontraksi, di sini yang mengendor atau relaksasi. Kemudian ini akan terangkat. Otot bisep adalah otot yang memiliki dua ujung, dua tendon yang melekat pada tulang, terletak di lengan atas bagian depan. Ini ya, bagian depan. Otot tricep adalah otot yang memiliki tiga ujung atau tiga tendon yang melekat pada tulang, terletak di bagian lengan atas bagian belakang. Ini bagian belakang. Ada 1, 2, 3 tendon. Maka disebut otot tricep. Jika otot bisep berkontraksi dan otot tricep berelaksasi, maka lengan bawah akan terangkat. Jika otot bisep berelaksasi dan otot tricep berkontraksi, maka lengan bawah akan turun. Kerjanya antagonis ya. Otot sinergis. Apa itu otot sinergis? Otot sinergis adalah dua otot atau lebih yang bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Jadi otot-otot itu berkontraksi dan berelaksasi bersama. Misalnya otot pronator, yaitu otot yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Kelainan bentuk rangka tubuh manusia. Kelainan sejak lahir artinya kelainan rangka dialami sejak di dalam kandungan. Penyebabnya karena si ibu kurang mengkonsumsi makanan bervitamin D dan zat kapur, serta karena faktor keturunan atau genetik. Bentuk kelainan itu misalnya ketika dilahirkan anak tersebut kakinya berbentuk X atau O. Kekurangan makanan yang mengandung vitamin D, zat kapur, dan zat fosfor dapat mengganggu proses penulangan. Posisi duduk yang salah dapat juga mempengaruhi pertumbuhan tulang. Misalnya, posisi duduk yang selalu membengkok ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang, menyebabkan tulang punggung kita membengkok mengikuti arah duduk kita. Macam-macam kelainan posisi duduk yaitu antara lain lordosis, tulang belakang melengkung ke depan; kyphosis, tulang belakang melengkung ke belakang; skoliosis, tulang belakang melengkung ke samping. Makanya adik-adik kalau duduk harus posisi yang benar, yang tegak, tidak boleh miring ke kanan, ke kiri, ke depan. Ini gambarnya adik-adik. Ini apa ini? Lordosis, melengkung ke depan. Ini bungkuk. Kyphosis, ini gambarnya ini ya. Ini kalau kamu belajar sampai tiduran bisa membengkok, tulang punggungnya membengkok. Maka kalau di meja belajar jangan sambil tiduran, nanti jadi bengkok semua badanmu. Oke, kita lanjutkan. Penyakit polio pada anak-anak disebabkan oleh virus polio. Polio menyebabkan tulang mengecil dan abnormal. Penyakit sifilis yang dialami sejak dalam kandungan karena tertular oleh orang tuanya. Akibatnya, tulang seperti tidak bertenaga dan dikenal sebagai layuh semu. Layuh semu disebabkan oleh rusaknya cakra epifise, yaitu daerah pertumbuhan tempat memanjang pada tulang pupa. Tulang pupa itu tulang betis, tulang kering, tulang paha, tulang lengan atas, lengan bawah. Artritis eksudatif, yaitu rasa nyeri pada tulang sewaktu digerakkan akibat peradangan pada selaput sendi. Artritis sika, yaitu rasa nyeri pada tulang sewaktu digerakkan akibat kekurangan minyak sinovial atau pelumas sendi. Persendian juga ada minyaknya ya. Rasa sakit pada sendi lutut dan pangkal paha berupa infeksi yang menghasilkan nanah akibat penyakit kelamin
gonorea, dan sifilis. Bahaya ya. Sekarang kanker tulang adalah pertumbuhan jaringan secara abnormal pada tulang. Ada tulang jenis kanker tulang, yaitu 1. Kanker tulang primer berasal dari sel tulang. Kanker tulang sekunder berasal dari sel sumber lain, bukan dari sel tulang. Nekrosis, yaitu matinya sel-sel tulang. Di bagian luar tulang terdapat selaput tulang atau periosteum yang berfungsi untuk mensuplai makanan dan menyambungkan tulang yang patah atau retak. Jika periosteum rusak, maka suplai makanan berhenti dan sel-sel tulang akan mati. Kelainan tulang juga dapat disebabkan oleh kecelakaan, misalnya patah tulang atau fraktura, ujung tulang yang lepas dari sendi, retak tulang, dan remuk tulang, itu dinamakan fraktura. Patah tulang ada dua macam, yaitu patah tulang terbuka, tulang mencuat keluar, dan patah tulang tertutup, tulang tidak mencuat keluar, artinya patahnya di dalam. Oke, sekian dulu presentasi dari kami, semoga dapat kalian pahami, dan jangan lupa diperhatikan videonya karena akan dikeluarkan dalam ulangan formatif. Sekian dulu, terima kasih, dadah.